Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Pendengar Fajri yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan keimanan kepada hati-hati kita, sehingga kita tunduk dan taat serta patuh terhadap apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk senantiasa taat, untuk senantiasa tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengingatkan kepada para manusia agar tidak lupa terhadap tujuan apa dia diciptakan di dunia ini. Tadi telah dijelaskan bahwa banyak sekali di antara kaum muslimin seiring dengan perjalannya waktu, kemudian dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, semakin maju, banyak di antara kaum muslimin sendiri lupa akan tujuan hidupnya, bahkan lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan teguran yang sangat lembut, dengan teguran yang sangat ramah sekali, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada kaum muslimin, ya, kepada kaum mukminin, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang menerima kitab. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, ya. Fatala 'alaihimul amad, ya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, setelah mereka menerima kitab tersebut, ya, kemudian justru menambah apa? Fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, bukan menambah iman mereka, akan tetapi menambah hati mereka menjadi keras, ya. Qasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan di antara mereka yaitu orang-orang yang fasik, ya. Na'udzubillah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Sudah saatnya, ya. Apakah belum tiba bagi kaum muslimin untuk senantiasa, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga berpegang teguh terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam ayat ini, yaqulu ta'ala amma ana lil mu'minina an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah ay talinu 'inda dzikri wal mau'izah wa sima'il Qur'an, ya. Apa belum tiba bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lembut hati mereka terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketika sima'il Quran, ketika mendengarkan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan di dalam ayat ini, belum tibakah wahai kaum mukminin, wahai orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengaku membela Allah dan Rasulnya, belum tibakah bagi engkau sekalian untuk khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjalankan perintah tersebut dengan khusyuk? Seringkali kita menjalankan ibadah sholat, akan tetapi pikiran kita bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia selalu membayangi dalam pikiran kita. Begitu juga ketika kita menjalankan ibadah-ibadah lainnya, banyak sekali yang mengganggu dalam pikiran kita. Maka sudah saatnya bagi kaum muslimin untuk bersungguh-sungguh, untuk bangkit dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hatinya lembut ketika mendengarkan Al-Qur'an, Ada seorang salaf yang ketika mendengar ini, padahal pada waktu itu kebiasaannya adalah mencuri, Ketika mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum adakah bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala? Seketika itu dia sadar apa yang dia lakukan, sadar apa yang dia perbuat dari perbuatan maksiat yang telah dia lakukan di dalam kehidupan yang telah lampau. Jadi bagi orang-orang yang pada saat ini masih saja bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, sudah saatnya, sudah tiba waktunya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, yaitu yurid, menginginkan kepada para hambanya agar mereka bertobat, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah menginginkan taubat kita, senang sekali dengan taubat para hambanya, Akan tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat, yuriduna ayattabi'u, yaitu mereka menginginkan agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Jadi orang-orang yang menginginkan syahwat, mereka ingin kita jauh, alladzina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima. Jadi orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan kita agar melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya, Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jadi ayat ini merupakan teguran bagi kita, yang selama ini kita tenggelam dalam kejahiliahan, tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam dosa dan suatu pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan kita akan terus-terusan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Setiap diri kita pasti mempunyai dosa, dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jiwa pun enggan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat ini memberikan pelajaran bagi kita, memberikan suatu motivasi bagi kita untuk bersegera dalam melakukan zikrullah dalam segala bentuknya. Dengan bertobat itu merupakan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga meninggalkan segala bentuk kelalaian, meninggalkan segala bentuk keterpurukan dalam kehidupan kita, itu merupakan bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin sudah saatnya bangkit, sudah saatnya bangkit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah engkau seperti halnya orang-orang yang diberikan kitab sebelum engkau, min qabl, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum,
seiring dengan berjalannya waktu, akan tetapi kitab tersebut dia tinggalkan, ya. Dia buang, dia tidak pelajari, ya. Dia tidak amalkan. Akhirnya apa? Qasat qulubuhum. Itu hati mereka menjadi keras, ya. Jadi hati seseorang bisa menjadi mati, ya. Bisa menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati au asyaddu qaswa, ya. Disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kaum muslimin, yaitu Yahudi, ya. Mereka apa? Hati mereka qasat, yaitu menjadi keras, ya. Bahkan lebih keras, ya. Lebih keras daripada batu, sehingga tidak mempan ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat bagi orang-orang yang mukmin, yaitu orang yang bertakwa, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar, hati-hati mereka takut terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirum minhum fasikun, ya. Kebanyakan di antara mereka apa? Fasik, ya. Karena tadi disebabkan mereka meninggalkan Al-Qur'an, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi butuh terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Maka baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah, ya. Itu jarak antara keislaman kami dengan diturunkan ayat ini, yaitu ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah dalam hati mereka, ya. Itu adalah illa arba sinin, ya, kecuali berapa? 4 tahun, ya. Jadi cukup waktu yang dekat sekali, ya, 4 tahun, ya. Allah memberikan teguran kepada para sahabat pada waktu itu, ya, kaum muslimin, ya. Apalagi kita telah jauh sekali dari turunnya Al-Qur'an, ya. Bahkan di antara kita pun banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, ya. Bukan sekedar itu, lebih parah lagi, tidak mau berusaha untuk membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya. Bagaimana dia akan mendapatkan petunjuk ketika dia tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an yang merupakan pedoman, ya, dalam kehidupan kita untuk menuju jalan keselamatan. Tidak akan mungkin seseorang bisa selamat di dunia ini, begitu juga di akhirat, kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kita lihat orang-orang barat ketika meninggalkan agama, yaitu meninggalkan kebenaran, mereka melesat sejauh-jauhnya, ya, kepada keterpurukan. Bahkan mereka lebih buruk daripada binatang, balhum adal, ya. Mereka itu bukan sekedar seperti binatang, ya, akan tapi lebih buruk lagi, ya. Sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma atau etika dalam pergaulan mereka, ya. Begitu juga ketika mereka makan, sudah tidak lagi melihat akan halal dan haram, ya. Bahkan apakah baik dan tidak, ya. Semuanya mengikuti hawa nafsu mereka, ya. Menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai sesuatu yang diikuti dan disembah, ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran di dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran yang begitu lembut bagi kita kaum muslimin. Belum tibakah wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang terpuruk, wahai orang-orang yang berbuat dosa, wahai orang-orang yang tenggelam dalam kemaksiatan, wahai orang-orang yang lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Belum tibakah, ya, engkau sekalian mengingat Allah Subhanahu wa taala? Belum tibakah bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an? Belum tibakah bagi kita untuk kembali menghidupkan sunnah nabawiyah, yaitu sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sampai kapan, ya,
Artinya sampai kapan kita akan terus-terusan seperti itu, ya. Sementara umur kita sangat pendek sekali, ya. Dalam hitungan tahun yang mungkin tidak lebih dari 100 tahun, ya. Jadi sangat pendek sekali. Kalau kita mengundur-undur, ya, atau berlambat-lambat dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan, ya? Sampai kapan kita akan terus-terusan dalam keterpurukan, ya? Sudah saatnya bagi kaum muslimin untuk apa? Untuk bangkit tadi, kembali kepada Al-Qur'an, ya. Inilah yang menyebabkan kemunduran baik dari segi akhlak, baik dari segi ekonomi, baik dari segi politik, baik dari segi apapun, ketika kaum muslimin itu meninggalkan, tidak lagi kembali kepada Al-Quran, bahkan tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuknya, ya. Pendengar yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan sampai kita lupa terhadap tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Yaitu untuk beribadah. Dikatakan oleh para ahlu tafsir, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, yaitu liwahidun, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, ya, dalam segala peribadahan, dalam segala zikir dan pengingatan, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal, ya. Sudah tiba bagi kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya atau setulus-tulusnya taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tadi, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ya, dengan syarat-syarat taubat yang sebenar-benarnya, yaitu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dengan menyesal apa yang telah dia lakukan, ya. Kemudian dengan menghilangkan, ya, dengan melepas segala bentuk kemaksiatan yang dia lakukan di masa lampau. Kemudian dengan azam, dengan tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi kepada kemaksiatan. Begitu juga bertaubat sebelum tiba waktu taubat, ya, tidak diterima, ya. Bertaubat pada waktunya, ya. Karena di sana ada kondisi ketika orang tidak diterima, yaitu ketika menghadapi kematian, sakaratul maut, ya. Begitu juga ketika datang hari kiamat, ya. Jangan sampai kita disentuh oleh atau didatangi oleh tamu malaikatul maut, ya, sedangkan kita dalam keadaan kemaksiatan, sedangkan kita berlumuran dengan dosa dan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita kembali, ya, kita bangkit menuju atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ayat ini begitu dahsyat sekali kalau kita renungkan, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita kaum muslimin, ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan seperti ini, ya. Ya. Banyak sekali di antara kita, ya, yang belum sungguh-sungguh dalam menjalankan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita lupa, ya, dan itu yang banyak terjadi pada kita. Ketika mendapatkan kelonggaran seorang, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lupa, ya. Dia pergi ke dukun misalnya, dia pergi meminta kepada kuburan, ya. Dia pergi kepada laut selatan, ya, untuk meminta pertolongan, untuk meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karena itu kaum muslimin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan ayat ini kita kembali mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuknya, ya.
kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita. Kita lihat para sahabat ketika mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, ya. Di antara mereka langsung menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, langsung menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.